Ya, saya akan menjelaskan untuk praktikum modul atau unit 3, yaitu praktikum tentang pengukuran tegangan dan arus arah atau arus DC. Nah, jadi praktikumnya ini sifatnya daring dan luring ya. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mensimulasikan rangkaian untuk pengukuran tegangan dan arus DC menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio dan juga praktikum yang dilakukan di laboratorium. Yang kedua, mampu menganalisis hasil pengukuran yang dilakukan. Nah, itu tujuan dari praktikum ini. Kemudian, komponen dan peralatan yang diperlukan. Nah, jadi ini komponen ini nanti sama ya, sama kalau kita menggunakan aplikasi, nanti bisa memilih voltmeter, kemudian ampermeter atau ammeter, resistor 100 ohm, 150 ohm, 300 ohm, dan sumber tegangan DC 12 volt. Nah, ketika nanti praktek di laboratorium, silahkan nanti disiapkan multimeter. Di dalam multimeter itu ada voltmeter dan ada ammeter. Bagaimana penggunaan voltmeter dan ampermeter, bagaimana cara pembacaannya, itu ada di video saya sebelumnya. Nanti silahkan dipelajari bagi yang belum bisa, bagi yang sudah bisa nanti silahkan dipersiapkan untuk melakukan pengukuran. Kemudian ini disiapkan juga nanti resistor 100 ohm, 150 ohm, dan 300 ohm. Nah, tetapi nanti jika tidak menemukan resistor dengan besar sekian, ya 100 ohm 3 buah, 150 ohm 1 buah, 300 ohm 1 buah. Nah, nanti silahkan mencari resistor lain yang mendekati nilai ini. Nah, jika nanti menggunakan resistor lain, maka di sini nanti silahkan diganti resistor yang nilai resistor yang ada di modul ini. Kemudian yang poin C yaitu tentang teori dasar. Ini adalah teori dasar terkait dengan pengukuran tegangan dan juga arus ya. Nanti silakan dibaca sebagai referensi saat melakukan praktikum. Kita langsung ke poin D. Poin D ini adalah gambar pengamatan. Jadi kalau di poin D ini rangkaian ini saya buat menggunakan aplikasi ECS ya. Jadi nanti kalau kita praktek nanti yang diperlukan adalah ini sumber tegangan power supply. Nah, ini sumber tegangan dari power supply, atur power supply nanti di voltase 12 volt. Ini DC ya, ini yang positif di atas, negatif di bawah. Nah, nanti yang positif kemudian disambungkan ke hambatan 150 ohm. Kemudian di sini ada titik A ya. Nah, ini disambungkan dulu 150 ohm, kemudian disambungkan lagi ke resistor R2 yaitu 100 ohm. Kemudian resistor 2 ini resistor 2 dan R1 ini disambung secara seri. Kemudian R2 di sini ada titik C di mana setelah titik C ini ada R3 dan R4 ini dirangkai secara paralel. Besarnya masing-masing adalah 100 ohm. Kemudian titik D, nah ini setelah nanti masuk setelah R3 dan R4 itu adalah titik D. Kemudian setelah titik D itu ada R5. Nah, R5 ini 300 ohm. Nah, kemudian setelah hambatan dari R5 langsung kembali ke sumber tegangan. Nah, ini yang negatif. Nah, kalau yang negatif ini nanti gunakan jumper atau kabel penghubung ya, capit buaya yang warna hitam, sedangkan yang positif nanti gunakan yang warna merah. Nah, silahkan nanti diukur masing-masing karena kita hanya menggunakan satu voltmeter atau multimeter, nanti silahkan gunakan voltmeternya seperti ini. Nah, ini kalau di sini positif sebelah kiri, nanti ikutin ini saja. Yang berarti probe merah sebelah kiri, probe hitam sebelah kanan. Nah, voltmeter ini disusun secara paralel ya, kalau pengukuran tegangan. Nah, ini nanti silahkan dibuat dulu. Kalau sudah selesai, nanti akan saya lihat rangkaiannya. Jika sudah oke, nah kemudian kita ke sesi yang kedua, yaitu membuat rangkaian. Ini rangkaiannya sama, hanya saja untuk yang gambar 3.2 itu adalah untuk pengukuran arus. Nah, rangkaiannya sama. Nah, bedanya kalau arus ini disusun secara seri ya. Nah, ini contohnya arus di
antara R1 dan V1 atau di arus A ini ya. Nah, ini berarti sumber tegangan, kemudian disambungkan ke ampermeter. Ingat, selektor harus diarahkan ke ampermeter. Bagaimana cara pembacaan atau penggunaan ampermeter? Itu sudah ada di video saya sebelumnya juga. Nah, itu silakan dipelajari. Ini zone setelah seri. Nah, seperti ini nyusunnya ya. Jadi setelah dari sumber tegangan, kemudian ke ampermeter, yang positif, yang negatif nanti ke hambatan. Ini sama susunannya, hanya saja di sini kan nanti ini ada ampermeter 2, karena kita menggunakan 1 ampermeter, maka nanti ini langsung disambung saja. Nanti gantian. Nah, ini gantian. Kalau tidak ada berarti nanti ini disambung, disambung, disambung. Nanti gantian. Nah, silakan buat rangkaiannya. Nah, di sini sama dengan gambar titik 31, hanya saja adalah peletakan ampermeternya ya, yang berbeda. Oke. Kemudian langkah percobaan. Nah, untuk langkah percobaan ini memang yang simulasi ya. Tapi kalau nanti buat rangkaian seperti ini harus paham project board. Nah, bagaimana penggunaan project board? Itu sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Nah, silakan. Kemudian hasil pengamatannya nanti tulis di sini. Nah, kalau ketika praktek di lab, nanti hasil ditulis di sini. VR1 itu adalah AB ya. VR2 adalah BC. Contoh VR1 itu adalah tegangan AB. Itu tegangan di sini. Jadi prop positif di sini, prop negatif di sini. Ini adalah tegangan AB sesuai dengan voltmeter 1 ini. Dan seterusnya. Kalau BC berarti ini. B dan C. Ya, kalau BE berarti B di sini. Nah, ini voltmeternya ya. E-nya di sini yang negatif. Nah, seterusnya nanti hasil pengukurannya ditulis di sini. Nah, kemudian setelah selesai di praktikum, nanti silahkan juga membuat rangkaian tersebut di aplikasi ECS ya. Nah, nanti silahkan di screenshot, kemudian nanti dilampirkan. Hasil pengukuran menggunakan aplikasi, nanti bisa ditulis di kolom ini. Silahkan nanti bandingkan hasil laboratorium dengan hasil simulasi ya. Kemudian kalau ini untuk tegangan, sedangkan untuk arus, nah ini nanti silahkan, ini sama, ini yang sebelah kiri, ini hasil laboratorium, yang sebelah kanan adalah hasil simulasi. Nah ini kalau yang ketika praktikum di lab, maka nanti fokus di hasil yang untuk pengukuran di laboratorium. Nah kalau ini nanti sebagai tugas, ini nanti dikerjakan di rumah. Oke. Kemudian poin G, nah ini tugas juga, nanti ini bisa dikerjakan di rumah. Itu hitunglah masing-masing nilai tegangan pada tabel 3.1 dan arus pada tabel 3.2 menggunakan rumus. Nah ini rumus nanti menerapkan hukum Ohm ya. Hukum Ohm bagaimana mencari tegangan dan bagaimana mencari arus dalam sebuah rangkaian. Kemudian bandingkan hasilnya dengan hasil yang didapat dari praktek maupun dari simulasi. Hasil yang sudah dikerjakan nanti ini kan mengerjakan secara tulis tangan ya, kemudian nanti difoto atau di-scan, dijadikan satu dengan modul ini, nanti kemudian di-upload di learning. Nah, nanti jangan lupa tulis nama, boleh di kiri atas atau di kanan bawah, NIM dan nama. Nah, itu penjelasan untuk modul praktikum unit 3. Terima kasih.